Pasukan teroris Israel melempar granat kepada warga sipil Palestina yang sedang berada di dalam mobil. Sambil menodongkan senjata, pasukan penjajah Israel mendekati mobil warga Palestina yang sedang berhenti. Tentara IDF ini kemudian melemparkan granat ke dalam mobil warga Palestina yang berada di kamp pengungsi Kalandia, Yerusalem. Tidak cukup melempar granat, pasukan bengis ini kemudian menutup pintu mobil warga Palestina agar granat tersebut meledak di dalam mobil. Belum diketahui bagaimana kondisi terkini korban pelemparan granat oleh tentara Zionis ini. Pemukim ilegal Israel kembali dilaporkan mencuri mobil milik warga Palestina di tepi barat. Kelompok pemukim ilegal Israel menyusup ke rumah warga Palestina di selatan Nablus tepi barat Minggu dini hari. Tidak berhenti di situ, para pelaku kemudian mencuri sebuah mobil yang terparkir di depan rumah. Pencurian ini menambah daftar panjang perampasan harta benda di wilayah tepi barat Palestina yang dijajah Israel. Pemirsa, ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Milan untuk memperingati 1000 hari genosida di Gaza. Demonstran menuntut kemerdekaan Palestina dan gencatan senjata di Gaza. Sambil mengibarkan bendera Palestina, para demonstran di Milan menuntut pemerintah Italia menghentikan pengiriman senjata ke Zionis Israel. Massa juga mengutuk diamnya negara-negara barat atas aksi genosida penjajah Israel di Gaza. Warga menuntut dihentikannya penindasan terhadap para aktivis kemanusiaan dan warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat. Sebuah komisi penyelidikan yang diberi mandat oleh PBB secara terpisah menyimpulkan bahwa teroris Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza. Genosida penjajah Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina. Pemirsa, militer Angkatan Udara kembali membombardir pos komando Ukraina. Dalam serangan ini Rusia juga mengerahkan puluhan ribu drone. Pesawat Su-34 milik Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk dan sebuah benteng wilayah di Sumi. Dalam laporannya, Ukraina mengklaim bahwa Rusia telah melakukan 93 serangan udara dengan 273 bom, serta mengerahkan 10.106 drone. Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Ukraina mengecam tindakan Rusia sebagai bentuk invasi. Ke informasi lain, pemirsa, 5 orang tewas setelah hujan deras dan banjir melanda sejumlah kawasan di Cina Utara. Hujan deras menyebabkan 5 orang warga Fushun, Cina tewas. Badai juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan mobil terendam air. Otoritas meteorologi Liaoning mengatakan bahwa sebagian wilayah ini menghadapi hujan lebat, badai petir, hujan es, dan angin kencang. Fushun, Shenyang, dan Benxi termasuk di antara daerah yang mengalami darurat banjir level 4. Pemirsa, kebakaran hutan di tengah cuaca panas memaksa pemerintah Yunani mengevakuasi warga di sejumlah wilayah. Kobaran api membakar area hutan di utara Thessaloniki, Yunani. Di tengah pekatnya asap, petugas pemadam kebakaran berjuang untuk memadamkan api. Melalui pesan darurat, pemerintah Yunani memperingatkan
memerintahkan warga, maksud kami, di Antopoli, Filotei, dan Galini untuk meninggalkan rumah mereka. Pihak berwenang kemudian mengumumkan penangkapan seorang pria 76 tahun yang dicurigai sebagai pelaku pembakaran. Sekitar 115 petugas pemadam kebakaran, 38 mobil damkar, dan pesawat penjatuh air dikerahkan. Angin kencang dan cuaca panas membuat upaya pemadaman menjadi sulit untuk dilakukan. Tim dari militer Spanyol dan petugas damkar Portugal berupaya memadamkan kebakaran hutan besar di Portugal. Api melahap lebih dari 12.000 hektar hutan saat gelombang panas yang hebat melanda Portugal. Suhu tinggi, vegetasi kering, dan angin kencang terus memperparah kobaran api. Kebakaran hutan ini adalah salah satu yang terbesar yang melanda Portugal selama musim panas. Ratusan petugas damkar, puluhan mobil, dan pesawat udara dikerahkan untuk mencegah api mencapai permukiman warga. Kebakaran hutan serupa dilaporkan terjadi di Spanyol dan Eropa Selatan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di negara bagian La Guaira, Venezuela kembali menemukan 3 jenazah dari sebuah gedung. Petugas pemadam kebakaran kemudian mengevakuasi jenazah ke kamar mayat di La Guaira untuk diidentifikasi. Insinyur geologi dari Republik Dominika mengatakan upaya penyelamatan terhambat oleh reruntuhan bangunan yang berbentuk pipih. Tim penyelamat akan sulit mencapai area tersebut karena ada ratusan ton beban di atas orang-orang yang terjebak bangunan. Gempa bumi kembar di Venezuela pada 24 Juni telah menyebabkan 3.000 orang tewas, 16.500 orang terluka, dan 16.000 orang kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, pertunjukan kembang api spektakuler memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Washington DC dan New York. Happy 250 years America! Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan pidatonya pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat untuk memuji kekuatan militer Amerika Serikat. Trump mengklaim serangan Amerika telah menghancurkan Venezuela dan Iran. Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military. To its right, the banner that flew atop our flagship after America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories in history. Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships to the bottom of the sea, all done in just... Pemirsa, tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masjid Raya Imam Besar Khomeini, Teheran. Puluhan ribu pelayat memadati musola Imam Besar Khomeini di Teheran pada Sabtu
Untuk mengikuti upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi. Sambil berseru dan menangis, para pelayat memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Para pelayat diperkirakan akan terus berdatangan dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan bela sungkawa. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli sebelum upacara berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Masjid, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Iran menyatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diperkirakan akan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, China, India, dan Irak. Pemirsa, jelang rangkaian pemakaman pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Minggu pagi kemarin, jenazah dibawa ke Masjid Raya di Teheran, Iran untuk disolatkan. Sholat jenazah dihadiri 3 putra Khamenei, politisi, dan lautan massa. Minggu pagi waktu Teheran, jenazah pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama jenazah anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi tiba di Masjid Raya Teheran. Peti jenazah disambut warga Iran yang berebut untuk menyentuh. Peti jenazah kemudian dibawa masuk ke dalam Masjid Raya untuk disalatkan. Massa meneriakkan Labaik Sayyid Mojtaba atau selamat datang sang pemimpin Mojtaba. Peti jenazah Ali Khamenei, putrinya Bosra Hosseini Khamenei, menantu perempuan Zahra Hadad Adel, serta cucu yang masih bayi, putri dari Mojtaba Khamenei, Zahra Muhammadi Golpayegani, diletakkan di depan. Sholat jenazah juga dihadiri tokoh Iran dan delegasi sejumlah negara, serta puluhan juta warga Iran. Jemaah sholat meluap hingga jauh di luar area masjid. Imam sholat jenazah kali ini merupakan salah satu pemuka agama Iran yang dihormati, Ayatollah Jafar Sobhani. Lautan massa padati area di luar masjid, tak pedulikan terik matahari memenuhi hingga jauh ke jalanan. Bahkan lautan massa sudah memenuhi Masjid Raya sejak Sabtu malam.